kita bahas pada kesempatan malam hari ini dalam kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, poin ke-16. Jadi salah satu sifat yang Allah berikan kepada dirinya sendiri itu adalah makar. Apa yang dimaksud dengan makar ini adalah sifat atau karakter yang Allah nisbatkan kepada dirinya sebagai bentuk pembalasan kepada orang-orang yang melakukan makar keburukan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba mulianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah gagalkan makar mereka. Dengan apa? Digantikannya Rasulullah SAW berganti tempat dengan Ali bin Abi Thalib. Makar mereka untuk kemudian membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua apa? Nabi bersembunyi di gua apa? Gua Thur. Allah gagalkan makarnya itu hanya dengan sarang laba-laba dan sarang burung. Dengan hal yang sepele sekali. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Allah lebih canggih, lebih maha terhadap makarnya. Wallahu khairul makirin, sebaik-baik memberi makar. Ada banyak para ulama salih yang mereka mendapatkan kejadian-kejadian yang kemudian makar orang-orang kafir ini tidak terjadi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan kemudian membalas kejahatan itu dengan makar yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sak jahat-jahatnya makar musuh, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki makar yang lebih baik. Makar Allah tidak ada yang jahat, makar Allah tidak ada yang jahat, tetapi makar Allah itu lebih baik. Kenapa? Kalau makar musuh itu dasarnya adalah kejahatan, niat jahat. Tapi kalau makarnya Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah keadilan. Dan mereka tidak akan bisa kemudian menipu kita. Maka kemudian ketika berbicara tentang makar ini kita ingat satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan tentang kondisi kita, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, layak malu bi amalin ahli jannah, akan beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma bainahu, hatta antara jarak dia dengan surga itu illa dhira, sejengkal saja. Kemudian apa? Tetapi kemudian didahului oleh takdir, fayamalu bi amalin ahli nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Dalam lanjutan yang lain Guru Rasulullah mengatakan wa inna ahadakum, dan ada di antara kalian la ya'malu bi amalin ahlin nar, yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma baina wa bainal dhira, jarak antara dia dan neraka itu cuma sejengkal saja. Fa yasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir berkata lain, fa ya'malu bi amalin ahlil jannah, akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dia masuk ke dalamnya. Berlaku di dalam ini adalah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan berkata, kalau begitu Allah nggak adil dong. Nah ini buktinya, orang beramal soleh, orang melakukan ketaatan, kan jaraknya tinggal sebentar saja, garek mencolot tok tekan surga kuwi. Kalau kemudian malah mlebu neraka, berarti Allah nggak adil kan? Para ulama menerjemahkan bahwasanya ternyata amalan-amalan orang-orang itu yang mereka kemudian fayasbiqu alaihil kitab, yang dimaksud dengan didahului dengan takdir itu tadi apa? Karena amalnya, amal solehnya itu tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan amal-amal soleh itu hakikatnya tidak beramal, itu hanya mung sing nampak saja. Ketoke soleh, ketoke penggaweane ning masjid, ketoke penggaweane jamaah, penggaweane ngaji, penggaweane maca Quran, tapi di sininya ndak. Batine kuwi ora nglakoni, abot tur napa? Bertolak belakang dengan apa yang dia kerjakan. Begitu juga ada orang-orang yang kemudian dia berbuat maksiat,
dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, banyak sekali. Tapi kemudian Allah berikan kepadanya hidayah, dia terima hidayah itu, kemudian dia tutup hidupnya dengan amal-amal soleh. Ada yang begitu? Banyak. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu ketika mau perang itu, ketika dia masih dalam kondisi kafir, dia sedang makan kurma, dia ikut perang bersama Nabi. Ketika kemudian dia ambil makan kurma, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, aslim anu qatil." Hai Muhammad, apakah saya ini penai? Aku masuk Islam siapa? Aku berperang sih. Ini belum Islam nih, tapi mau ikut perang, ikut barisannya para sahabat dan Nabi. Asli mamuqatil, dia sambil makan kurma itu. Asli mamuqatil, piye penai? Le bahasane awake dhewe. Piye penai? Aku ki masuk Islam sih apa aku tak perang sih? Apa kata Nabi? Aslim faqatil. Islam mau dhisik, syahadat atau dhisik, kemudian perang. Kenapa harus begitu? Karena amal solehnya, jihadnya, perangnya itu tidak akan bernilai kalau dia masih dalam kondisi kafir. Ketika dia bekerja, ketika dia beramal, ketika dia beraktivitas didasari atas iman, didasari atas Islam, maka amalnya kemudian akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia lempar kurmanya itu, dia bersyahadat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam, kemudian dia perang. Bahasan perang, meninggal, syahid di sana. Ature Kanjeng Nabi iki sak penak-penake wong. Ra tau ngopo-ngopo, ra tau ngamal, ra tau salat, ra tau zakat, langsung kemudian masuk Islam, perang, mati masuk surga insyaallah.